Hi everybody, good to see you again with me, Mr. Yas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari English for Basic atau bahasa Inggris buat teman-teman yang masih baru memulai belajar bahasa Inggris atau yang masih belum tahu banyak tentang bahasa Inggris ya. Dan ini adalah pelajaran yang sangat dasar sekali. Yang pertama kita akan mempelajari yang namanya pronouns dan berikutnya nanti kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran basic lainnya. Oke, pronoun sendiri artinya kata ganti atau fungsinya sendiri untuk menggantikan suatu nama, barang, hewan, ataupun lainnya. Seperti itu ya. Jadi, pronoun sendiri itu ada subjek, ada objek, ada possessive, ada juga refleksif. Nah, masing-masing nama ini memiliki fungsi yang berbeda nantinya dalam sebuah kalimat. Oke, dan pada part pertama ini saya hanya menjelaskan dulu mengenai subjek dan juga objek. Oke, untuk subjek sendiri, untuk menggantikan suatu nama, saya, kamu, kita, mereka, dia perempuan, dia laki-laki, dan juga dia yang bukan orang atau dia benda. Oke, ada subjek I untuk saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, oke, atau kami ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada perbedaan antara kita dan kami. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kita di sini merujuk ke kita dan juga kami, we. Oke. Terus ada she, ada juga he, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it untuk dia benda selain dari orang. Nah, ketika dia menjadi objek, oke, subjek itu adalah sesuatu yang ditaruh di depan kalimat atau yang mengawali sebuah kalimat ya, di mana subjek melakukan apa. Sedangkan biasanya kita akan menerangkan, kalau dalam suatu kalimat biasanya ada subjek yang menerangkan sebuah objek. Nah, kebetulan objeknya ini adalah berupa bisa orang, bisa juga benda atau lainnya ya. Objek sendiri ada me sebagai I. Jadi kalau I ditaruh di depan, maka kalau ditaruh di belakang atau setelah kata kerja, dia dijadikan me, berubah jadi me. You tetap menjadi you. They menjadi them. Oke. We menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it juga sama menjadi it, sama seperti you, tidak berubah. Oke, I, me, you, they, them, we, us, she, her, he, him, it, dan juga it. Oke. Nah, jadi intinya sekali lagi subjek ini berada di depan, oke, sedangkan objek ditaruh di belakang. Biasanya, sebagai seorang pemula yang belajar bahasa Inggris, suka kecampur nih. Kadang subjek juga dipasangkan juga dengan subjek. Misalkan, aku mencintai dia perempuan. I love she. Ya enggak? Atau dia laki-laki mencintai dia perempuan. He love she. Padahal ada objek yang perlu kita rubah di situ ya. Atau subjek itu berubah menjadi kata selain objek. Ya, agak ribet emang. Tapi mau nggak mau harus kita rubah. Karena aturannya seperti itu, oke? Nah, langsung saja kita coba praktekkan di kalimat yang sudah saya persiapkan di sini. Beberapa kalimat ini. Oke, ada kata calls. Calls ini adalah memanggil atau menelpon. Nah, jadi ada tambahan kata s, maka kalau di dalam simple present, s ini dipakai untuk subjek she, he, it. Penambahan s untuk dalam kata kerja itu dipakai untuk she, he, it. Oke, silakan nanti nonton video simple present ya. Oke. Nah, sekarang kita coba latihan menggunakan subjek she, he, it. Dia perempuan memanggil dia laki-laki. Maka jawabannya adalah she calls him. Nah, jadi jangan sampai teman-teman pakai subjek lagi ya, bukan she calls he, tapi she calls him. Oke. Lanjut lagi. Ada kalimat subjeknya nggak ada, objeknya juga nggak ada. Send this letter to, mengirim surat ini kepada. Oke, misalkan saya pakai, kamu mengirim surat ini kepadaku. Oke, maka kita pakai di sini sebagai subjek, kamu, you, send this letter to. Oke, sekarang kita pakai objek, saya sebagai objek, bukan I, tapi menjadi me. Oke. You send this letter to me. Oke. Selanjutnya ada wanna play, ingin bermain. Bermain apa di sini? Yang jelas bukan orang ya. Oke, berarti kita akan menggantinya dengan
subjek ataupun objek yang berupa benda atau selain orang, yaitu it. Oke, misalkan subjeknya adalah mereka ingin memainkannya. Nya itu misalkan bola, menggantikan bola atau benda. Berarti they wanna play it. Oke, bisa ya? They wanna play it. Mereka ingin memainkannya. Nah, sekarang kalimat terakhir ini. Sekarang ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang harus kalian isi dan berikan jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kalimatnya adalah, do you know where, subjek nggak ada, can meet, bla bla bla. Oke, kamu tahu di mana siapa bisa bertemu siapa di sini. Nah, sekarang kalimatnya adalah, kamu tahu di mana saya bisa menemui mereka. Apakah kamu tahu di mana saya bisa menemui mereka? Ini adalah kalimat tanya. Berarti gimana jawabannya? Silakan isi kolom komentar di bawah. Miss Vika. Okay, well everybody, for today I'm going to tell you about the material of possessive adjective dan possessive pronoun. Apa sih bedanya possessive adjective dan possessive pronoun? Oke, yang pertama teman-teman, possessive adjective. Possessive adjective itu anggotanya apa aja sih? Nah, possessive adjective dia itu beranggota my, your, their, ours, dan seterusnya sampai its. Sedangkan possessive pronoun dia ini ada mine, yours, theirs, ours. Pokoknya yang belakangnya ditambah ss itu berarti dia masuk ke dalam possessive pronoun. Nah, perbedaan cara penggunaannya nanti seperti apa sih? Yang pertama, possessive adjective itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia perlu bantuan dari noun. Noun contohnya apa aja? Banyak, ada book, ada pen, ada phone, semuanya termasuk dalam noun. Contoh nih, my. My ini nggak bisa dia berdiri sendiri, tapi dia perlu bantuan dari noun. Nounnya itu apa? Misalkan my book. My book, your book, their book, berarti bukuku, bukunya, bukumu, buku mereka. Nah, mereka harus diikuti oleh noun setelahnya. Sedangkan possessive pronoun, mine dan kawan-kawannya, di sini dia nggak boleh ditambah dengan noun ataupun ditambah dengan yang lainnya. Karena apa? Karena mereka bisa berdiri sendiri. Contoh nih, kalau kita di sini mau pakai mine book, no, dia nggak bisa. Nah, karena mine itu artinya sudah milik saya. Kalau my book itu artinya buku saya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja deh biar lebih jelas. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama ada I borrow your book. Kita identifikasi dulu. I di sini dia jadi subjeknya. Borrow di sini jadi verbnya. Sedangkan your book ini jadi objek. Misalkan kalau Miss ganti I borrow your gitu aja, no, it cannot. Kenapa? Karena your itu possessive adjective, dia nggak bisa berdiri sendiri. Tidak akan bermakna. Kecuali ketika kalimatnya diganti, your book is mine. Bukumu adalah milikku. Nah, ini baru benar. Your book ini menjadi subjeknya, sementara is jadi verbnya. Mine ini dia jadi komplementnya. Dia bisa berdiri sendiri. Mine, milik saya. Bukumu adalah milik saya. Nah, yang berikutnya possessive pronoun ini dia itu bisa diletakkan di depan maupun di belakang. Misalkan kalau di sini dia jadi komplement nih mine-nya. Nah, di contoh yang berikutnya ini ada mine is yours. Milikku adalah milikmu. Nah, mine di sini dia menjadi subjeknya. Nah, gitu teman-teman. Kalau mine, yours, dan kawan-kawannya dia bisa berdiri sendiri, dia bisa jadi subjek, bisa juga jadi komplement yang ada di belakang. Sedangkan possessive adjective dia nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh bantuan dari noun. Okay everybody, that's all about our explanation, about my explanation of possessive adjective versus possessive pronoun. Nah.